Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan ranah kasus eksekusi persekusi Jatanras dalam pengaduan saya yang berkaitan dengan tindak lanjut penanganan kasus. Maka pada hari ini kita sedang melakukan klarifikasi kasus dan peristiwa penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkisme, premanisme yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Persekusi dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi sampai sekarang belum terrealisasi, belum terungkap. Kita minta aparat penegak hukum semuanya dikerahkan untuk meneliti, menyelidiki modusnya, apa rekayasa apa di dalam kasus ini, siapa saja yang diduga terlibat merekayasa, mendalangi, dan mengotai, bahwa serangkaian proyek sindikat besar mafia yang membackingi penculikan, perampasan atas anak-anak dan istri sah saya, korban saya, terkatung-katung ditelantarkan hampir selama 15 tahun. Kepada yang terhormat Bapak Kapolresta Pati yang baru pada 2025 ini, mohon keberaniannya untuk turun tangan langsung dan berkenan untuk memerintahkan Kasat Reskrim Polres Pati dan Propam bersama-sama untuk melakukan penyidikan tambahan terkait kejadian peristiwa persekusi eksekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus, di mana saya dihadang, langsung dipukuli beramai-ramai, motor saya dibuang di selokan, saya dihajar dan dieret-eret. Dugaan kuat pelaku ada di Desa Karangkonang, yaitu Seswanto, Warso, dan Subi. Otak adalah Seswanto, Ketua BPD turut merancang. Subi kami tua Karanggayam, Karangkonang, dan Kepala Desa atas nama Warso didukung oleh pemerintahan desa saat itu, termasuk adalah perangkat-perangkat desa, Carik, Sudar, dan lain sebagainya saat itu. Dugaan kuat ada orang di dalam juga di Dinas Pendidikan Kecamatan Winong, Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambak Romo, dan Kabupaten Pati melakukan serangkaian kasus tersebut guna menutupi korupsi di segala bidang, yaitu mulai korupsi di desa, di tingkat kecamatan, dan di kabupaten. Urgensi pengungkapan kasus ini harus diutamakan karena kelanjutan untuk memandang, memeriksa kebenaran kejadian demi kejadian, para pihak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka bahwa seseorang yang mengalami atau melihat dan mendengar adanya suatu kejadian kejahatan yang dialami oleh orang lain, itu adalah kewajiban negara, bahwa atas dasar khusus IWW telah jauh hari diduga merencanakan bersama-sama untuk kabur dari rumah setelah menguras aset keluarga korban dengan jalan yaitu melakukan bersama-sama merencanakan melakukan persekusi eksekusi di Mojo Lawaran Gabus tersebut, karena saat itu kami betul-betul sangat tidak tahu apa yang keterlibatan mereka. Sepenuhnya kepercayaan kami kepada kepolisian tetap sangat berharap kepolisian segera melakukan pendalaman dan membuka lagi kasus-kasus tersebut, dan sepenuhnya pencarian ada di tangan kepolisian, bahwa kami benar-benar adalah korban penculikan, perampasan, aksi brutal, arogan, anarkis oleh oknum anggota polisi tersebut, di mana oknum anggota polisi tersebut telah berkali-kali melakukan tindakan serupa, yaitu melakukan persekusi, main hakim sendiri, dan tidak memiliki SOP atau tidak melakukan operasi dengan perintah atasan. Jadi ini adalah suatu kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, yaitu polisi atas nama Bribka Bambang Permadi. Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut ada pendahuluan sebelumnya bahwa pengaduan yang sudah kami sampaikan, beberapa laporan-laporan yang sudah sebagian ditangani dan ditindaklanjuti oleh Polres Pati, terutama dalam penanganan perkara persekusi.
Secara terpisah sudah saya klasifikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana kepolisian wajib menerima semua laporan dari masyarakat dan dugaan pelanggaran hukum, pelanggaran aturan, tata susila, tata negara dan lain sebagainya, pelanggaran KUHP pasal 294, 378, 277, 304 dan jungto pasal 304, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan sesuatu atau keadaan orang secara terlantar sedang ia wajib memberi kehidupan, maka ancaman pidana adalah 9 tahun penjara, ya, minimal 2 tahun 8 bulan. Saya juga murni menyampaikan hal ini bukan untuk kepentingan saya sendiri, tetapi ini kepentingan cloning, di mana masyarakat membutuhkan manajemen kepolisian itu transparan. Dan saya murni diterlantarkan atau terlantar oleh kelakuan daripada para pelaku. Kalau memang oknum anggota atas nama BBM dianggap suruhan, itu yang nyuruh siapa, kalau pesanan yang pesan siapa, apakah perampasan dan penculikan, penyekapan dan penahanan tanpa surat itu sah, maka sesuai dengan pasal 307 ditambah sepertiganya. Bahwa jika seorang PNS atau ASN dituduh melakukan suatu perbuatan menjalankan tugas tanpa sesuai SOP, sesuai dengan pasal 312 dalam hal pembuktian, tidak diizinkan perbuatan pembuktian itu dilakukan sendiri atau atas tuduhan sepihak, melainkan harus di-cross-check, ditimbang, dan hanya dapat dituntut atas pengaduan orang atau laporan orang, dan pengaduan itu tidak dapat dimajukan jika tidak ada pembuktian. Maka pada 284 ZN itu tadi, bahwa kalau memang itu masih sifatnya rumor atau aroma, tentunya kepolisian tidak bisa bertindak sembarangan, ya. Maka bagaimana kita tidak boleh mengadakan suatu pemeriksaan secara sendiri tentang benar atau tidaknya suatu perkara, tetapi bahwa kebenaran itu akan berbicara sendiri sesuai dengan waktu, tempus dan faktualnya, sesuai dengan delikti yang berkembang. Jika memang kita mendengar, melihat, dan jika kita merasa dilakukan sesuatu yang sewenang-wenang, dihinakan dan belum dilaporkan, maka keputusan dapat kepatutan dinyatakan jelas bersalah atau tidak bersalah di dalam pemidanaan. Karena itu tidak dapat dijatuhkan suatu putusan. Maka kita hanya sampai pada tuntutan, menuntut keadilan dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Barangkali dengan kasus ini dapat diungkap bahwa perkara ini dapat diusut tuntas, maka siapa saja yang membackingi, siapa saja yang turut serta dalam kejahatan ini, maka dapat diseret ke penjara. Pada permintaan keterangan yang dilakukan di Polsek kemarin, ya, kita sudah sampaikan juga keterlibatan seluruh aparat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, yang secara interaktif, secara intervensi melakukan suatu penggelapan aset atau penyerobotan. Maka sudah kita layaknya melakukan pelaporan ini secara hukum, yaitu terkait dengan penipuan, kriminalitas pencurian, kriminalitas dengan pemberatan, yaitu seseorang yang mengibuli, membohongi, membawa lari aset orang lain, yang menggelapkan aset yang lain, dan juga konsorsium lainnya, baik saham, talon, obligasi, surat berharga maupun kwitansi, yang kita hitung perhitungannya lebih dari 500 juta, yaitu menggelapkan surat-surat berharga milik negara, memalsukan SK PNS dan surat-surat kependudukan, bahwa surat-surat penting lainnya, menggelapkan keadaan orang dan berganti-ganti petualangan. Kami juga menyampaikan bahwa dalam hal ini Ankom seharusnya dapat segera bertindak, tidak hanya diam saja sebagaimana yang kami tunggu selama ini responnya. Kita juga melihat bahwa beberapa kejadian yang sudah kita sampaikan sudah melakukan opsi, yaitu baik delik maupun jalur hukum maupun jalur lainnya, namun terkesan ada pembiaran, sehingga kami tetap menuntut dan menyampaikan bahwa ini adalah suatu peristiwa yang masif. Siapapun dapat menuntut jika memang dirugikan akibat suatu peristiwa. Laporan saya sesuai tertuang dalam pengaduan
B/285/6 Reskrim, kita sampaikan tembuskan kepada Bapak Polda Jawa Tengah dan Kapolresta Pati bahwa tentang dugaan penganiayaan berat premanisme yang dilakukan oleh Saudara Jayus Setianto bin Sarbi, alamat Danyang Mulno, Winong, Pati, Jawa Tengah, pekerjaan PNS BLK Depnaker Pati, dengan klien kami bahwa kronologi korban dihadang di tengah jalan Mojolawaran dan Desa Sugian, Kebulampang, Winong pada jam 22 malam. Faksi lain bahwa saksinya adalah suatu min Kebu, ya Minto Rahayu, dan penganiayaan dilakukan oleh Jayus Setianto, di mana kepala korban atau kepala Solihul Hadi dipukul dengan martil atau palu, lalu dibacok 17 kali bacokan bersarang di wajah, pelipis, dan di punggung. Kebetulan memakai jaket sehingga luka-luka sayat ada di seluruh badan, terutama punggung daripada Saudara Solihul Hadi. Saudara Jayus Setianto juga tidak menerimakan itu dengan mengatakan bahwa Indah menempati kedudukan di Tambak Romo, katanya tidak membayar. Maka gratifikasi seks atau perselingkuhan dengan Saudara Jayus itu dianggap sah oleh Jayus, sehingga saya menyampaikan ini kepada kepolisian. Harusnya Jayus dapat ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan dan pemukulan kepada Saudara Solihul Hadi, di mana wajah Solihul Hadi dipukuli lebih dari 17 kali pukulan dengan rahang patah, pelipis patah, ya, mata sebelah kanan bengkak dan korban jatuh tersungkur. Tersangka mengeluarkan celurit dan membacok geger korban 2 kali sehingga mengayunkan lagi celuritnya 1 kali lagi kena kepala. Ya, waktu itu pakai helm, maka menghindar. Akibatnya dari kejadian itu korban menderita traumatik, cacat permanen, rahang patah, hidung patah, mata sebelah kanan bengkak, hidung sebelah kanan, gigi tanggal 1 dan sampai dengan sekarang cacat permanen, telinga berdenging dan menderita sakit, kepala pusing, kepala berat dan sering mudah lupa ingatan sehingga tidak mampu untuk bekerja lagi sampai dengan sekarang. Maka tuntutan ini bisa dialamatkan kepada Saudara Jayus Setianto terkait penganiayaan langsung kepada Solihul Hadi yang diduga cemburu akibat perselingkuhannya dengan Indah Wahyu Widiawati. Jelas ini adalah gratifikasi seks yang dilakukan Jayus, hanya Polres Pati tidak berani menangkap Jayus. Yang kelima adalah diduga antara tersangka, yaitu istri korban dan Saudara Indah Wahyu Widiawati dan Jayus ada hubungan skandal seks, ya, perselingkuhan masif yang diduga ada cinta segitiga dengan oknum polisi itu dan seorang anggota dewan. Yang keenam, bahwa melalui laporan ini korban minta keadilan kepada negara, kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Jawa Tengah dan Bapak Kapolresta Pati kembali mengungkap kasus ini agar kasus ini semakin terang, benderang dan diusut tuntas apa sebabnya dan banyaknya premanisme di wilayah Pati, maraknya main hakim sendiri dan kekerasan kreak dan persekusi yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab di wilayah Pati dengan modus tertentu. Maka demikian atas laporan kami, atas pertimbangan lain kepentingan penyelidikan dan gelar perkara, kami sudah menyampaikan hal-hal yang diperlukan. Bahwa semua pernyataan saya bertanggung jawab bahwa apa yang saya alami di Mojolawaran Gabus, dikeroyok dan dianiaya banyak orang itu adalah benar dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena oknum polisi tersebut menghindar dan mengajukan pindah di Brebes, bukan mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada kami. Memerintahkan atau meminta kepolisian segera mengusut tuntas siapa keterlibatan Gunadi, Suntari, Genjik, Sanuri, Karangwotan, diduga mengetahui mulai perencanaan sampai eksekusi. Mereka berkomplot, berkonspirasi, melakukan pemerasan kepada kami. Berdasarkan pengakuan sementara Saudara Suntari, masih ada hubungan sandra dengan Saudara Jayus Setianto melalui, ya, menggunakan data bahwa yang memuat tersebut dalam skandal kasus adalah Saudara IWW dan Jayus Setianto Utara Desa Sugian. Karena memang benar keterangan masyarakat dan keluarga bahwa Saudara Solihul Hadi waktu itu adalah korban persekusi, eksekusi dan sering dicari-cari oleh preman dan orang tidak dikenal dan diancam akan dibunuh. Lalu muncul keterangan waktu itu adalah keterangan dari Mbah Man Cengkal Sewu yang menyampaikan bahwa meminta sejumlah uang dan berjanji akan membantu menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan BB.
Lalu ada juga nama Suwono Karaban ya, Sukolilo bersama 3 orang meneror DD di STM Permata Nusantara Gabus, memutuskan mengundurkan diri dan memberitakan karena tidak concern atau tidak merasa tidak aman. Yang ketiga bahwa Edi Rustanto yang mengaku orang Tambak Romo tahu bahwa BPPN dan istri saudara Eza berhubungan layaknya suami istri dan tinggal satu atap atau kumpul kebo dan masih ditahu keterangannya hingga tahun ini. Lalu Kardi Katan dengan temannya Besut ya yang lain Panto ini minta tebusan 40 juta katanya agar BB bisa dipertemukan dengan Eza. Selanjutnya bahwa tentang keterangan Jayo Setianto yang mengancam lagi akan membunuh dan membabat dengan celurit ya jika saudara Eza melakukan hal ini kepada kepolisian, maka kami tidak serta-merta melaporkan kepada kepolisian karena takut ancaman tersebut, sehingga patut kami menyampaikan melalui medsos dan melalui YouTube bahwa kebenaran verbal kita sampaikan berkali-kali dalam perkara ini. Saya mengajukan ke Polsek Winong, mengajukan ke Polsek Tambak Romo dan Polsek Kayen Sukolilo maupun Gabus. Kalaupun dalam proses kebetulan ini adalah suatu bentuk overspell, maka yang kena perkara adalah saudari WW. Sudah barang tentu di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan dan penyelidikan, penelitian, bahkan secara tegas yaitu melakukan tindakan disiplin, memindah atau melakukan sanksi-sanksi lainnya. Harapan kami bahwa saudari W dapat segera diproses secara hukum karena pasangannya atau pasangan selingkuhnya Bambang Permadi atau Bambang Purnomo atau dan lain sebagainya itu sudah dipindah. Maka dalam hal ini kami juga meminta proses yang baik-baik terhadap lainnya. Surat terbuka atau somasi ini sudah kami sampaikan berkali-kali, tetapi masih belum ada penelusuran dan penyelesaian.